Halo semua, selamat datang di channel gua. Kali ini gua mau sharing cara setting IDU Enisi VR4. Config-nya di 2+0, frekuensi 23 GB. Sebagai informasi, sekarang gue sedang mengerjakan project Indosat. Mungkin ada beberapa settingan yang berbeda dengan project lain seperti Telkomsel atau Excel Alita ya. Tapi untuk settingan dasar mungkin sama aja. Ini laptop gue udah terhubung dengan IDU VR4 pakai kabelan, connect ke port LCT. Dan untuk di laptop kita nggak perlu setting IP ya, langsung aja buka browser. Teman-teman bisa pakai Chrome, Firefox atau Edge. Cuma karena kebiasaan gue pakai Chrome, kita langsung aja pakai Chrome ya. Kita ketik IP-nya. Ini karena IDU VR4 Advance, jadi ditambah HTTPS di depan. Lalu ketik IP-nya 172.17.254.253. Ya, muncul seperti ini. Kita pilih Advance, lalu proses. Ini dia udah di tampilan login. Untuk username admin A besar ya. Lalu passwordnya di 1 sampai 8. Kalau udah kita enter atau oke. Lalu oke lagi. Oke, ini di tampilan awal di current status. Untuk settingan pertama kita ke equipment konfigurasi. Lalu kita pilih setup. Ini untuk penamaan IDU. Kalau di Indosat standarnya di depannya pakai set ID. Strip, lalu kita masukin set name-nya. Strip lagi. Lalu indeks IDU. Ya, kalau udah oke kita next. Oke, ini untuk mengaktifkan modem ya. Jadi karena ini 2+0, jadi saya butuh 2 modem. Dan di VR4 ini udah include 2 modem. Modem 1, modem 2. Dan 345 untuk modem eksternal. Kita aktifin modemnya. Main card-nya kita pilih high accuracy clock. Power supply di sini ada 2. Tapi karena kabel powernya cuma 1, jadi yang kedua ini di not use. Atau teman-teman bisa cara simpelnya itu auto detect. Oke, kalau udah kita lanjut next. Dan ini untuk settingan 1+1. Cuma karena sekarang kayaknya udah jarang ya 1+1 ya. Dan ini juga butuh license untuk mengaktifkannya. Berhubung ini nggak ada license-nya, jadi kita next lagi. Oke, ini yang di blok biru ini yang sudah kita setting. Jadi ini untuk memastikan ini settingan kita udah bener atau belum. Kalau sudah yakin, kita oke. Lanjut oke lagi. Tunggu sampai proses selesai. Udah komplit. Lanjut ke radio konfigurasi. Oke, ini belum kebaca audionya ya. Kalau misalkan belum kebaca seperti ini, teman-teman jangan langsung setup. Nanti kalau misalkan input frekuensi nanti dia error. Jadi kita refresh dulu sampai kebaca. Ini udah kebaca ya. Lanjut kita setup.
Ini kita pakai frekuensi 23 giga, Saben C low. Kita ke bawahin. Channel spacing di 28. Modulasinya 2048 atau tergantung dengan config ya. Ini config yang saya dapat di 600 Mbps, jadi satu odu itu mewakili 300. Di sini 246 dibulatkan ke 300. Lalu kita masukkan frekuensinya. Frekuensi udah didapat dari ISR, jadi nggak bisa nggak bisa kita scanning lagi, sesuaikan dengan ISR. Kita paste. Kita lanjut lagi ke radio traffic aggregation. Di sini ada pilihan GRP1, GRP2, kita pilih GRP1. Distribution mode-nya di physical layer. Ya kalau misalkan teman-teman dapat config di 3+0 ke atas, di sini bakalan muncul ya physical layer advance ya. Dan karena modemnya saya aktifin cuma 2, jadi yang muncul cuma physical layer. Kalau 3 nanti akan muncul physical layer advance. Oke, sampai di sini kita next. Lanjut lagi, ini yang ODU 2. Channel spacing sama, modulasi sama, 2048. Lalu frekuensinya yang kedua 22386, kita copy. Radio traffic aggregation ikutin ya, GRP1. Kalau udah, kita next. Oke, sama ini yang di blok biru ini yang sudah kita setting. Kalau misalkan sudah sesuai, kita oke. Lanjut, oke lagi. Oke, udah komplit. Lanjut lagi setting AMR. Ini kita okein. Oke, ini AMR ini adaptif multirate ya. Jadi fungsinya itu mengkompres bandwidth jika sinyal atau RSL berkurang. Jadi biar nggak terputus. Ini AMR mode kita aktifin sampai ke bawah, sampai di 2048. Kalau udah, kita next. Dan ini untuk settingan I1, cuma kalau sekarang ini udah nggak pakai I1, jadi kita next lagi. Sama AMR yang untuk modem 2 atau ODU 2 nya kita aktifin, next. Ini sama ya untuk I1, kita next lagi. Oke, ini sudah kita setting. Kalau sudah yakin, kita lanjut oke. Dan oke lagi. Sudah komplit. Ini kita minimize dulu. Lanjut ke NMS, ke port VLAN setting. Oh, ini berhubungan sama back to back ya. Ini udah saya upload di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa ngecek. Lanjut lagi ke bridge setting. Ini untuk settingan IP. Oh ya, tadi VLAN 3 itu udah ditentukan. Jadi saya dapat datanya itu dari tim NEC. Jadi tinggal ngikutin aja untuk in-bandnya. Oke, ini untuk settingan IP. Kita copy.
IP-nya di 10 619575, gateway-nya di 73, subnet mask-nya 228. Bawah manajemen VLAN use kita use manajemen VLAN ID 3. Oh, ini salah data saya. Ini harusnya di 248 ya. Saya benerin dulu. Oke. Kalau udah kita lanjut oke. Dan oke lagi. Ini udah komplit. Kita lanjut lagi. Sekarang kita setting waktu untuk idunya, date time setting, lalu modify. Oh, di sini udah ngikutin ya, udah sesuai waktunya. Teman-teman bisa pilih manual, bisa tulis manual atau ikutin waktu di display PC time ya. Jadi ngikutin waktu sesuai dengan laptop kita. Pastiin sesuai dengan zona waktu lokal. Kalau udah kita oke, komplit. Lanjut security management, service status setting. Ini kita pilih SNMP. SNMP V1 nya enable, lalu oke. Oke. Lalu lanjut SNMP community, kita pilih nomor 1. Community name-nya kita isi PCMG. Akses levelnya admin. Akses kontrolnya yang pertama enable ya. IP-nya 000, subnetnya 000. Yang kedua disable, yang ketiga disable. Lalu kita lanjut oke. Oke lagi. Terus kita ke bawahin. Lalu kita setting FTP-nya. FTP-nya kita pilih di sini always enable. Max season-nya kita pilih 3. Auto stop-nya kita enable. Lalu oke. Oke lagi. Komplit. Oke, untuk settingan NMS sudah selesai. Ini kita minimize dulu. Lanjut ke provisioning, modem function setting, modem port setting. Ini ada 2 slot, jadi dia arahnya atau direksinya kemana. Ini kita namain ya, sesuai dengan standarnya. Ini arahnya ini ke Indosat Talang Semut. Kita masukin set ID, strip, site name FE, strip lagi 1, indeks IDU, lalu underscore M1, strip, polarisasi pakai vertikal. Nah, ini karena kalau merah gini dia nggak muat tulisannya, jadi kita kurangin aja. Nah, seperti ini. Ini kita copy dulu. Header compression mode-nya kita pilih make with IPv4. Ini kalau udah kita oke. Komplit, oke lagi. Dan sama modem slot 2. Kita pastikan. Karena pakai horizontal ini kita ganti, ini modem 2, strip, horizontal. Lanjut kita oke lagi. Lalu kita input TX power setting. Di sini saya dapat budgetnya di 15.
text powernya. Jadi ATPC max sama min kita nggak usah isi, default aja ya. Yang kita pilih MTPC text power di 15. Lalu kita input, kita oke. Sama modem slot 2 di 15 juga. Oke, sampai di sini settingannya teman-teman udah bisa lanjut ke pointing ya. Jadi mungkin kalau teman-teman engineer di bawah bisa infoin timnya di atas, bisa pointing. Oke, lanjut lagi kita ke ETH function setting. Lalu pilih equipment setting. Di sini max frame size setting, kita klik. Ini kita ganti angkanya di 9600 GB max frame size nya. Kalau udah kita oke lagi, lanjut ETH port setting. Ini interface-nya ke BTS, jadi cuma satu port yang kita aktifkan. Dan di VR4 ini dia ada 8 port. 1 sampai 4 itu untuk kabelan, 5 sampai 8 itu untuk SFP. Jadi saya pilih 1, kita enable. Port name-nya sesuai standar aja ya. Itu BTS run port 1. Dan ini nggak perlu disetting yang lain-lain. Kalau untuk back to back ke BTS, kalau untuk back to back ke IDU, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya. Ini kalau udah kita oke. Lanjut ke VLAN setting. Ya, di sini ada dua ini ya. Ini yang sudah kita aktifkan tadi, port 1, dan di sini radio GRP-nya. Ini kita perlu tagging dua-duanya. Dan di sini perlu dikasih nama juga. Kita ke LAG dulu. Link aggregation setting. Pilih modify. Isinya sama ya, sama yang tadi, cuma ditambah dengan RTA underscore. Oh, ini kepenuhan. Oh, ini dihapus ya. Jadi RTA, set ID dan set name. Kalau udah kita oke. Complete, oke. Balik lagi ke VLAN setting. Nah, di sini bakalan muncul ya yang tadi kita namain. Oke, ini kita perlu create VLAN. Ke VLAN list. Lanjut lagi ke add VLAN ID. VLAN ID-nya di 1031. Ini untuk cara cepatnya ya, teman-teman bisa satu-satu atau bisa sekaligus. Ini maksimal di 6 VLAN. Jadi namanya ini namanya satu nama, nanti dia ngikutin ditambah dengan VLAN ID di belakangnya. Karena biar nggak repot, biar langsung sekaligus. Jadi VLAN ID, koma, kita tambah lagi 2031 24 31 3031 4031. Ini saya pakai 5 VLAN. VLAN service name-nya sesuai standar aja. Kalau standar Indosat-nya ikutin set ID ya, set name. Tambahin VLAN di depannya. Lanjut oke. Complete, oke lagi. Dan di sini muncul ya. Nah, ini namanya sama semua, tapi membedakannya di belakangnya aja sesuai dengan VLAN-nya. Balik lagi kalau udah kita create, kita ke VLAN setting. Lalu kita tagging. Yang pertama port 1.
yang ke arah BTS. Port tipe akses kita ganti jadi trunk. Di sini kita checklist. Ada 5 VLAN. Lalu oke. Ke bawah lagi, ini untuk radio GRP-nya kita perlu tagging juga. Dan ini kita pilih 55-nya. Kita checklist juga ya. Kalau udah kita oke. Oke, settingan VLAN udah selesai. Lanjut lagi ke QoS, Quality of Service. Ini kita pilih Saver Setting. Edit Profile. Profil nomor 1. Kita kasih nama pusat QoS ref 2K17 hashtag 2. SP nya diganti ke DWRR sebanyak 5 ya. DWRR wake nya di 10, 15, 15, 30, 30. Lengthnya di 512, 128, 512, 128, dan yang terakhir 192. Ini mungkin untuk project lain ada beda ya settingannya, jadi sesuaikan aja. Kalau udah kita oke, komplit, kita oke lagi. Oke, lanjut kita setting profilnya ya. Ini masih default. Ini kita ganti ke tadi profil 1. Komplit. Dan ini semuanya ada 8, 9 ya sama LAG. Kita bikin profil 1. Ini karena agak lama jadi saya cepetin aja ya. Oke, ini udah selesai semua. Kita lanjut step berikutnya. Ini kita minimize dulu. Selanjutnya ke equipment clock setting. Ini kita modify. Ini karena posisinya di NE, jadi hidungnya saya pilih slave. Clock source nya di PL mode. Line clock-nya di modem. GRP-nya atau slotnya GRP 1 ya. Priority level di 1. Udah kita oke. Dan ini ya kalau misalkan master itu dia biasanya yang paling depan ya, intermediate ya. Atau biasanya connect ke Metro E. Kita pilih master. Lanjut lagi, kita oke dan oke. Komplit. Ini kita minimize. Kita lihat interferennya. Oke, ini bagus ya, 95, 96. Dan ini udah bisa lanjut ke pointing. Coba kita cek di equipment inventory. Ini sebagai tambahan informasi ya. Equipment inventory ini jadi data-data atau serial number IDU ada di sini semua dan ODU di sini. Lanjut ke SW license.
Oke, ini license-nya RTA-nya sudah advance, ini udah bisa 3+0, 4+0 ke atas. Radio bit rate-nya AMR, high modulasinya udah 2048 ya, yang tadi kita setting. Radio kapasitinya di 300 dan ini totalnya jadi 600. Oke, gitu aja video kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar atau saran ya. Klik tombol like jika video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video gua selanjutnya. Terima kasih.